Oke, yang pertama adalah apa? Kita yang paling perlu diperhatikan masyarakat itu adalah cara penampungannya. Kalau kita mengingat kondisi kita saat ini ya, kondisi lingkungan saat ini memungkinkan untuk meyakinkan masyarakat membangun bahwa air hujan itu baik-baik saja. Memang perlu ada tata cara penampungan air hujan yang tepat gitu. Nah, ada dua metode yang kami sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah dengan cara manual. Manual ya masyarakat punya apa aja, ember, bak, dan sebagainya. Nah, cara manual ini seperti apa? Ya nanti kalau pasca kemarau panjang harus dilewatkan dulu hujan pertama, kedua, ketiga sampai yakin atap itu bersih. Ketika sudah yakin atap ini bersih, maka hujan berikutnya juga harus dilewatkan. Setidaknya bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oh, daerah kami dekat nih dengan pabrik misalnya, berarti 15 menit kita lewatkan hujan pertama, berikutnya ini baru kita tampung. Kemudian kita endapkan, kita saring. Kemudian hasil saringan ini harus ditempatkan di wadah-wadah yang tertutup rapat. Konsep penyimpanan yang tepat yang pertama adalah harus tertutup rapat. Yang kedua, kalau wadah ini terbuat dari plastik dan tembus sinar matahari, harus dihindarkan dari sinar matahari langsung agar tidak berpotensi untuk tumbuh lumut dan tidak berpotensi untuk mikroplastiknya larut. Nah, kemudian setelah itu bisa langsung dimanfaatkan, tidak perlu penyaringan dengan sistem penyaringan untuk air di permukaan atau air dalam, misalnya dengan kerikil, kemudian arak aktif, tidak perlu. Jadi cukup begitu. Kemudian metode kedua adalah kita menggunakan teknologi gamma rain filter yang kemudian kita kembangkan. Kita sampai bicara ke soal lumbung air. Jadi di teknologi gamma rain filter ini kita melakukan sudah melalui 3 kali filtrasi. Filtrasi pertama hanya dengan streaming-ayaan pasir, streaming itu yang 0,5 cm. Harapannya apa? Tikus, cicak nggak masuk di tampungan, daun nggak masuk. Nah, kemudian ada pipa tersendiri untuk untuk masuknya air hujan pertama yang tadi kalau manual 15 menit lewatkan tadi. Nah, itu ada pipa tersendiri sehingga nanti kalau dimungkinkan masih ada hal-hal yang membuat residu di atap itu bisa masuk di pipa ini. Nah, di meternya di bawahnya kita ada pipa yang nanti setiap selesai hujan bisa kita buka sampai habis, kita tutup kembali. Nah, untuk air hujan berikutnya nggak bercampur dengan hujan pertama tadi, di dalam pipa ini ada bola plastik yang ketika kemudian tutup, akhirnya air yang lari ke tampungan itu tidak bercampur hujan pertama. Nah, di situ juga ada filterisasi satu lagi. Kita menggunakan dakron yang paling mudah didapat masyarakat untuk menyaring di luar. Jadi masuk tampungan udah bersih, dan itu sebenarnya siap minum. Katanya kalau ada petir itu lebih bagus ya? Iya, ada petir itu lebih Perbedaannya bagus. apa? Perbedaannya karena petir ini salah satunya dia sudah mengelektrolisa langsung air ini. Tanpa harus tanpa. Nah, kemudian yang kedua teknologi namanya elektrolisa air. Sebetulnya ini hanyalah salah satu cara kita membahasakan dalam bahasa-bahasa Anda yang belum pernah mengenal air hujan. Sekalipun ya kalau kehujanan tinggal telan kan nggak apa-apa. Kalau kehujanan telan nggak apa-apa, ya sesederhana itu. Tapi untuk memberikan pemahaman ke pihak lain, kita nggak bisa sesederhana itu. Maka teknologi ini adalah salah satu membahasakan kita ke dalam bahasa orang-orang sekarang yang biar bisa menerima konsep air hujan. Oh, air hujan diminum nggak masalah, udah diolah nih, gitu, kira-kira gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, teknologi ini memang mempunyai keunggulan karena dia bukan memfilter lagi, tapi dia sudah memecah partikel air. Jadi H2O ini bisa menjadi bisa dia memecah H2O ini dipisahkan menjadi air yang bermuatan hidrogen yang tinggi yang kita kenal dengan air basah, ini yang diminum sehari-hari. Maka ini sebetulnya sangat optimal ketika terjadi bencana dengan konsep ini, karena air yang sudah diperiksa kemudian sudah menjadi air yang punya potensial hidrogen tinggi ini, kalau diberikan kepada penyintas bencana itu dia bisa menenangkan. Jadi untuk bagian psikososial ini bagus sebetulnya. Bisa mengobati. Nah, kemudian yang kedua, pecahan yang kedua adalah air yang punya potensi oksigen. Kalau ini hidrogen, ini oksigen, yang kita kenal dengan air asam. Karena juga namanya asam, rasanya juga asam, tapi dia punya peruntukan sendiri. Kalau di dalam keseharian kami, air yang asam ini bisa digunakan untuk perawatan kulit dari luka lama atau luka baru, atau kalau kita punya buat obat keluar, Bu. Nah gitu. Tapi ini juga bisa untuk kita buat kumur-kumur kalau mengalami sakit gigi, sariawan dan sebagainya. Nah, kalau diminum ini hanya dalam takaran tertentu, tidak seperti air basah. Kalau air basah ini sifatnya antioksidan, kalau ini oksidan. Kalau berlebihan bisa mengganggu mikroba di dalam tubuh. Nah, ini bisa diperuntukkan misal
dalam kondisi di kebencanaan, capek, udah mulai meriang, ini bisa diminum. Kira-kira maksimal 50 ml. Jadi sedikit sekali, setengah gelas kira-kira gitu. Atau kasus kemudian terjadi peradangan dan sebagainya, itu bisa minum ini. Atau bisa jadi ketika ditemui kasus-kasus batuk yang sulit sembuh dan sebagainya, nanti tinggal dikasih minum ini setengah gelas, kasih madu dan diminumkan sehari sekali. Nah, karena air ini bisa dilogikakan kenapa air ini bisa untuk pemulihan, kira-kira gitu. Sederhana sekali. Tapi air hujan gak dibeginikan juga sudah luar biasa. Hanya